Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sehat. Karena sampai detik ini, hari-hari terakhir di 2023, kita semua masih dalam keadaan yang baik, dapat memuji memuliakan Tuhan. Walaupun tingkat kehadiran dalam ibadah pasti berkurang. Pertama, ada yang pulang kampung, ada yang beranjang sana ke keluarga lain, ada juga yang bergulat dengan terigu, mentega, gula di meja untuk membuat kue. Tapi yang kita hadir pagi hari ini, kita mau membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya ingin berbicara tentang keselamatan pada hari ini, karena paling banyak ayat yang disentil di bulan Desember adalah tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Dan keselamatan itu merupakan sebuah keselamatan yang pasti, yang walaupun banyak orang tidak menerima dan tidak percaya, terutama justru bangsa yang disebut miliknya Tuhan atau umat Tuhan, itulah bangsa Israel. Mari kita buka dalam Yohanes pasal 10, Yohanes pasal yang ke-10, mulai baca ayat yang ke-12, mungkin kita lihat di layar. Yohanes 10, Yohanes 10 kita perpendek saja menjadi ayat, mulai ayatnya yang ke-22, 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Sepintas kita lihat bahwa Yesus tidak 100% diterima oleh orang Yahudi, tapi justru tidak mempercayainya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang bangsa Yahudi telah tunggu-tunggu sekian lama. Tetapi waktu Yesus sudah datang, justru mereka tidak percaya dan menolak Yesus sebagai Mesias. Dalam percakapan tadi kita lihat bahwa orang-orang yang tidak percaya justru menyatakan kepada Yesus bahwa mereka sangat bingung. Mereka bingung karena tidak mempunyai sebuah keyakinan yang pasti bahwa di hadapan mereka itu adalah Mesias yang dijanjikan. Tapi pada ayat ini kita lihat Yesus memberikan pernyataan. Dikatakan bahwa Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yesus memberi kepastian
bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu sebuah kepastian. Itu Yesus berkata pasti. Untuk itu, kita yang percaya kepada Yesus hari-hari ini seharusnya juga mempunyai sebuah kepastian bahwa keselamatan itu telah menjadi bahagian kita. Hidup kekal itu telah menjadi bahagian kita. Ini harus membuat sebuah kehidupan kita mengiring Tuhan tidak akan tergoyahkan lagi. Karena dalam Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ini mempunyai konotasi yang lain. Artinya, jika seseorang yang sudah percaya Yesus, jaminan keselamatan ada padanya, dan tidak bisa bertahan, maka keselamatannya akan diragukan. Jadi harus bertahan sampai pada kesudahannya. Artinya sampai titik hidup terakhir kepercayaan kita kepada Yesus tidak tergoyahkan. Jadi ada upaya dari kita untuk tetap di dalam ajaran Kristus, tetap di dalam Yesus, tetap mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab bila tidak, dikatakan di sini, bila tidak bertahan sampai pada kesudahannya, tidak akan selamat. Yang bertahan akan selamat, tapi yang tidak bertahan tidak akan selamat. Ini pengertian yang kita temukan di dalam ayat ini. Walaupun Yesus berkata keselamatan yang dia berikan itu dia janjikan adalah sesuatu yang pasti. Artinya tidak perlu kita ragu. Tapi di pihak kita yang sudah percaya harus bertahan sampai ke akhir. Jadi yang pertama kita harus mempunyai sebuah kepastian dulu. Keselamatan yang Yesus berikan itu pasti. Apa yang Yesus kerjakan. Kita sudah baca tadi ayatnya Yohanes 10. Pasti akan diselamatkan. Jadi bukan moga-moga atau mudah-mudahan. Satu ayat lagi dalam Roma pasal 5 ayat 9. Atau ayat 8 lebih baik. Kita mundur satu ayat. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa saya sebagai orang yang percaya Yesus sampai hari ini, hidup kekal pasti akan saya peroleh. Karena Allah yang berjanji bukan Allah yang berdusta. Dia berjanji pasti dia akan menggenapinya. Namun bagi kita meyakini bahwa bagi kita yang diselamatkan perlu menentukan cara hidup dan gaya hidup kita dan pengiringan kita kepada Tuhan. Yaitu sesuai permintaan firman Allah dalam Matius 24 tadi ayat 13. Kita harus setia sampai pada akhir kehidupan kita. Satu ayat lagi yang membuat kita yakin kita pasti selamat karena kita percaya Yesus. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak harus kita pendam terus-menerus dalam hati, tapi harus juga kita mengucapkannya. Apakah lewat pujian kita kepada Tuhan dengan melantunkan lagu-lagu yang bernuansa keselamatan, itu kita harus nyatakan dengan mulut kita. Ataupun mungkin kita menceritakan kepada orang lain bagaimana iman yang ada pada kita tentang keselamatan yang Yesus sudah berikan itu kepada orang lain. Yaitu dengan jalan bersaksi kepada mereka yang belum mempunyai pegangan hidupnya. Tugas kita adalah bersaksi, saudara-saudara. Setiap kita harus berani menceritakan kepada orang lain kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan siapkan. Jadi hati percaya, mulut mengaku kita sudah diselamatkan. Namun keselamatan tadi yang saya katakan sekali lagi dimintakan supaya kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Mengapa demikian? Sebab ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan setiap orang sementara hidup di dunia ini. Kalau saat kita mengaku dan percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, lalu kita meninggal, tidak diragukan, pasti sorga. Amin. Tapi kita belum ke sorga. Kita masih di bumi. Kita masih bisa bergaul baik dengan orang yang seiman, atau juga bisa bergaul dengan orang-orang yang belum seiman dengan kita. Mungkin saja mereka memberikan pengaruh-pengaruh atau merupakan sebuah upaya dari orang lain untuk mencuci otak kita tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bisa saja. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini saudara-saudara yang diingatkan bahwa hari-hari ke depan, waktu-waktu kemudian, dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus, kepada pengiringan seseorang kepada Yesus, hari-hari depannya ada saja yang merupakan tantangan. Kenapa? Karena iblis memang masih berupaya keras untuk menawan banyak orang menjadi pengikut dan pengiringnya. Melalui berbagai situasi dan keadaan. Apakah melalui intimidasinya langsung dalam fisik kita, ataupun melalui oknum-oknum lain, menggunakan orang lain untuk mengacaukan keimanan dan kepercayaan kita. Itulah sebabnya dikatakan pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Banyak orang yang akan murtad. Ini Roh dengan tegas mengatakan. Tetapi saudara-saudara, kita juga harus percaya bahwa di hari-hari kemudian dalam nubuatan firman Allah dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 dan 2 dan dalam surat Nabi Mika juga mengatakan hal yang sama, bahwa hari-hari kemudian rumah Tuhan itu ditegakkan di atas segala hulu gunung. Dan banyak orang yang datang berbondong-bondong menanyakan tentang jalan-jalan Tuhan. Jadi kalau ada banyak orang yang mundur
dan murtad, tapi Tuhan juga berkata akan banyak orang yang akan diselamatkan. Untuk itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita tekun mengiring Tuhan. Kita mau setia iring Tuhan, mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Memang dalam berbagai ajaran-ajaran kita dengar, ada pihak yang berpendapat kalau seseorang sudah selamat, ya pasti, maksudnya tidak mungkin lagi akan mundur. Tetapi ada ayat yang mengatakan, ayat-ayat ini memperingatkan bahwa akan ada orang yang mundur. Lalu mereka beralasan, ya kalau mundur berarti mereka bukan pilihan. Memang Tuhan tidak pilih untuk selamat. Jika demikian, apakah Allah yang kita sembah adalah Allah yang pilih-pilih kasih? Sedangkan ayat lain berkatakan begitu besar kasih Allah kepada umat manusia yang berdosa, dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, artinya terbuka pintu selebar-lebarnya untuk keselamatan. Yang penting percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan tidak pilih-pilih. Memang ada ayat yang ditentukan dalam Efesus pasal 1 bahwa ada umat pilihan Allah. Tetapi yang kita pahami dalam Efesus pasal 1, coba kita buka Efesus pasal 1 mulai ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia di sini huruf besar, itulah Yesus. Di dalam Dia, kita bisa berkata di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi pilihan Allah kepada kita didasarkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Jadi pilihanmu dan pilihan saya bukan karena saudara baik, sejak lahir tidak pernah berbuat yang jahat-jahat, sejak lahir tidak pernah berbuat pelanggaran hukum, saudara banyak berbuat baik, berbuat amal. Itu bukan sebuah keselamatan. Belum. Karena Efesus 2 ayat 8 berkata, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita selamat karena beriman atau percaya kepada Yesus. Bukan hasil usaha kita. Aku tidak begini, aku tidak begitu. Aku tidak berurusan dengan hukum. Aku tidak menjelekkan orang. Aku hidup baik-baik. Aku hidup tidak mengganggu orang. Saudara-saudara, hal itu baik. Tetapi bukan sebuah jaminan keselamatan kalau tidak menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Percaya Yesus dulu. Beriman kepada Yesus dan firman-Nya pegang dalam hidupmu. Maka dikatakan keselamatan diberikan kepada kita. Berdasarkan itu saudara-saudara, kita dipilih menjadi umat ketebusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bisa bilang amin? Jadi bukan
usaha kita, saudara. Kita percaya dulu. Dalam Roma pasal 5 tadi ayat 9 dikatakan kita diselamatkan lewat kematian Yesus tatkala kita masih berdosa. Tapi setelah itu kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi hal ini kita harus pertahankan. Kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Di hari Natal ini, mari kita memperkokoh dan memperkuat keimanan, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita jangan hanya larut dalam meriahnya sebuah perayaan. Saya tidak anti perayaan, tetapi yang lebih utama adalah makna kelahiran Kristus betul-betul kita pahami dan kita jalani dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Jadi kemeriahannya itu nomor 2. Ornamen-ornamen Natal itu nomor 2. Yang penting kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa artinya sebuah perayaan? Apa artinya ornamen-ornamen Natal yang kita miliki dengan harga yang tidak murah, saudara-saudara? Saya lihat banyak gereja-gereja, dia punya ornamen dari dalam sampai di halaman, sampai di jalan, saudara-saudara. Meriahnya luar biasa. Tapi sebuah pertanyaan, apakah benar kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Itu yang harus kita alami dalam hidup iring akan Tuhan. Jadi soal keselamatan itu sesuatu yang pasti Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Yang penting kita sudah percaya kepada Yesus. Di hati kita yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan di mulut kita ada pengagungan kepada Tuhan bahwa benar-benar Yesus Tuhan itu adalah Juru Selamat saya dan saudara. Pasti kita selamat. Namun dikatakan tadi, bertekun sampai ke akhir. Mengapa harus bertekun? Sebab ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup kita mengiring Tuhan. Kita sudah baca tadi, Roh Kudus dengan tegas berkata, pada hari-hari terakhir banyak orang akan murtad. Tapi janji Tuhan, banyak juga yang akan diselamatkan. Mereka datang ke rumah Tuhan dan bertanya tentang jalan-jalan Tuhan. Melalui apa? Hidupmu dan hidup saya yang menjadi suratan yang terbuka. Mereka bertanya, bagaimana Anda bisa tenang-tenang di dunia yang tidak menentu sekarang? Anda kelihatan biasa-biasa saja. Kesempatan kita bersaksi karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Seharusnya demikian, puji Tuhan. Jadi ini kemungkinan yang bisa terjadi. Dan kemurtadan itu bukanlah sesuatu yang terjadi sendirinya, tetapi ada oknum yang sedang bekerja untuk hal itu. Ada oknum yang sedang bekerja untuk menggugurkan iman kita, untuk menghilangkan kepercayaan kita, saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 12, Wahyu pasal 12, coba kita lihat ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ini saya hanya kutip sedikit saja. Sebab kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 17 itu sangat panjang. Pasal itu menunjukkan adanya gereja yang punya komitmen penuh iring Tuhan. Sehingga dia diibaratkan wanita yang bermahkota 12 bintang, berdiri di atas bulan, dan berselimutkan matahari. Ini bicara tentang gereja yang sempurna. Diperlihatkan kepada Yohanes, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, adanya wanita
yang digambarkan sebagai gereja Tuhan atau orang percaya. Tetapi pada ayat selanjutnya sebuah fenomena lain diperlihatkan kepada Yohanes. Ayat 2, ayat 3 kita lihat di sana adanya satu fenomena yang mengerikan, saudara-saudara. Ayat yang keempat tadi, ketiga. Ya, ayat ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini bahasa figuratif yang dipakai di dalam kitab Wahyu ini, yang menunjukkan adanya oknum, dikatakan sebagai naga, yang mempunyai ekor menyeret bintang. Ini bicara mengenai pekerjaannya si naga, si iblis, untuk melemparkan orang-orang percaya yang status dan posisinya dikatakan sebagai bintang-bintang yang bercahaya. Dilemparkan ke bumi, itulah bicara orang percaya yang gugur dan murtad meninggalkan Tuhan. Itu ekor naga. Dalam Yesaya pasal 19 kalau tidak salah, itu ekor naga adalah para nabi palsu. Tidak usah kita baca, nanti saudara cari dan supaya kita segera bisa tiba pada sasaran pemberitaan firman Tuhan hari ini. Jadi kita melihat akan ada orang-orang yang murtad. Ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Untuk itu kita perlu tekun di dalam Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Kita mempunyai komitmen yang sama. Sekali dengan Yesus, tetap dengan Tuhan Yesus. Cintailah Yesus dengan jalan rajin berdoa. Cintailah Tuhan Yesus dengan jalan rajin baca firman, dengar firman. Cintailah Tuhan Yesus dengan rajin melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ini sebuah upaya supaya kita bertahan, saudara-saudara. Keselamatan kita tidak terusik. Sebab nanti, tadi saya katakan ada paham yang, ya kalau sudah selamat, tidak bisa lagi gugur. Tapi ada kemungkinan menurut ayat-ayat ini. Coba kita lihat dalam 2 Yohanes. 2 Yohanes, itu 2 Yohanes pasalnya yang, saya cari ayatnya dulu, kita lihat 2 Yohanes pasalnya yang pertama dan ayatnya yang keberapa? Ke-8 dan 9. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi waspada, jangan kita kehilangan yang berharga, kehilangan keselamatan. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi orang akan melangkah keluar. Tuhan berjanji kalau engkau tetap percaya, di mulutmu mengaku dan di hatimu percaya, engkau ada di dalam aku. Tidak ada yang bisa merebut engkau dari tanganku. Tetapi ada kemungkinan orang itu dalam pelukannya Tuhan, dalam pemeliharanya Tuhan, tapi dia dengan maunya sendiri melangkah keluar. Melangkah keluar. Jadi jangan kita membuang langkah, tinggalkan Tuhan. Sekali dengan Yesus, tetap dengan Yesus. 2023 kita dengan Yesus,
Tapi 2024 kita tetap dengan Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Bisa bilang amin? Jadi harus kita tinggal di dalam, jangan melangkah keluar. Banyak orang tidak bertahan di sebuah perkumpulan. Ya mungkin ketersinggungan, atau mungkin ajaran-ajarannya agak cukup pedas, menemplak dosa. Mungkin orang lebih senang mendengar yang lunak-lunak, yang happy-happy, yang banyak leluconnya, yang banyak berkatnya. Tapi saudara, untuk kita mau kuat dalam Tuhan, hadapi segala situasi. Jangan melangkah keluar. Sekali berkomitmen dengan Yesus, tetap dengan Tuhan Yesus sampai Dia datang kali yang kedua. Bisa bilang amin? Ya, jadi ini kemungkinan yang bisa terjadi. Berikut saudara-saudara, mungkin juga akan terjadi tidak melangkah keluar, tetap dengan Tuhan Yesus, tetapi pengiringannya kepada Tuhan, pertumbuhan keimanannya stagnan. Artinya tidak maju, juga tidak mundur, tidak mempunyai pertumbuhan dan perkembangan. Wahyu 11 ayat yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini juga kepada Yohanes diperlihatkan keadaan gereja atau orang percaya di akhir zaman. Dikatakan bait Allah itu diukur dengan tongkat pengukur atau bulu pengukur. Halaman tidak perlu diukur. Diukur saja halaman atau ruangan suci dan ruangan maha suci. Karena halaman dikatakan akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain selama 42 bulan. 42 bulan. 42 bahagi 12 berapa? 3,5. 3,5 tahun berarti. Jadi akan ada orang-orang yang masuk bilangan ini tidak memenuhi standar. Tidak perlu diukur karena memang tidak cocok ukuran. Misalnya peraturan kepolisian menerima anggota baru, salah satu adalah ukuran tinggi badan. Misalnya ditentukan tingginya harus 170, misalnya demikian. Jadi orang yang mau mendaftar diukur 170, ya masuk. Tapi kalau saudara tahu bahwa saudara tidak sampai 170, hanya 150, sudah jangan mendaftar lagi. Karena pasti waktu diukur, ya memang ini tidak cocok ukuran, jadi tidak boleh masuk. Jadi ada ukuran yang harus kita capai sebagai orang percaya, supaya jangan ada di halaman luar yang akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain selama 3,5 tahun. Apa maknanya? Bahwa nanti ada orang percaya kepada Yesus Kristus, yang saya katakan tadi, stagnan kerohaniannya, tidak maju, tidak mundur, tetap bayi rohani,
asal saja namanya sudah percaya Yesus, tidak mau bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan, akhirnya akan masuk ke masa yang sulit, itulah 3,5 tahun. Ini bahaya, saudara-saudara. Saya berkata di salah satu pelayanan di Natal, keadaan kita sekarang ini yang semakin mendekati kedatangan Yesus kali yang kedua, semakin berbahaya bagi orang Kristen yang tidak sepenuhnya mengiring kepada Tuhan. Tidak berkomitmen penuh, saya pengikut Kristus, dengan jalan terus mengembangkan hidup di dalam keselamatan diiring kepada Tuhan. Tidak mau terlepas dari kebiasaan buruk, tidak mau bertobat, saudara-saudara. Masih senang juga melanggar firman Tuhan. Yang penting terdaftar di gereja. Ini sangat berbahaya. Kalau Yesus datang nanti, inilah yang akan masuk tempat yang tidak cocok dengan ukuran. Standar kita adalah Yesus sendiri, itulah standar. Kita harus capai. 1 Yohanes 2 ayat 6, coba kita baca di situ. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau di dalam Yesus, ia, coba baca, ia wajib, bukan siapa maunya Anda, tapi ini diwajibkan Tuhan. Untuk apa? Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena Yesus adalah firman yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia sama dengan kita. Kenapa dia harus dikandung 9 bulan, mungkin 10 hari. Kemudian dilahirkan, saudara, dipelihara dengan ASI ibu. Kemudian waktu kanak-kanak, saudara, bermain juga dengan anak-anak biasa. Pada waktu remaja mulai bisa membantu ayahnya. Saya percaya Yesus memotong kayu dengan gergaji. Mungkin kalau skap listrik waktu itu saya rasa belum ada. Mungkin yang masih begini juga pasti Yesus lakukan. Memikul kayu, membuat mungkin barang-barang, bangunan, ataupun mobiler. Bisa saja sebab Yusuf sebagai ayah yang membesarkan, walaupun tidak lahir dari benihnya Yusuf, dia lahir dari benih atas, dari sorga. Tapi dia membantu ayahnya sebagai manusia biasa. Kenapa dia lakukan itu, saudara-saudara? Supaya kita manusia yang sama dengan dia bisa meniru keteladanan Yesus Kristus. Hanya yang dikatakan Yesus tidak pernah lakukan adalah dosa. Yesus tidak pernah buat kesalahan. Itu yang kita mau capai. Sementara kita masih dalam kandungan. Mazmur 51 ayat 7 berkata, kita dikandung dalam tabiat dosa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Tapi Yesus memang dari sononya tidak berdosa. Dia adalah Allah. Kemudian dia mengambil rupa manusia di dalam rahim Maria. Dan kemudian dilahirkan sebagai manusia, tapi tidak berdosa. Beda dengan kita, saudara-saudara. Masih dalam rahim ibu, kita dikandung dalam dosa. Itulah sebabnya perlu ditebus. Penebusan itu, saudara-saudara, melalui Yesus Kristus yang tidak berdosa. Darahnya tercurah di salib. Dan pengampunan terjadi. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita menjadi milik Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kita mau sama seperti Yesus Kristus. Ini kemungkinan yang bisa terjadi dalam diri kita. Mungkin.
Tadi kemungkinan pertama, jatuh. Kemungkinan yang kedua, hidup tidak bertumbuh dalam itu. Tapi kemungkinan yang ketiga, kita akan serupa dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus sudah buka jalan. Dia Allah, dia jadi manusia. Supaya kita manusia bisa jadi seperti Yesus Kristus. Tapi dengan jalan harus melalui pemilihan Allah. Lewat percaya kepada Yesus Kristus. Lalu kita lahir baru. Kita lahir baru. Sebentar ada baptisan air. Itu tanda, salah satu tanda orang mau lahir baru. Mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara. Sesudah lahir baru, maka dia bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sama seperti Yesus. Rasul Paulus memberikan ajaran lain. Hidup yang sama seperti Yesus artinya segambar dengan Tuhan Yesus. Roma pasal 10 ayat 29. Roma 9 ayat 29. Roma 9 ayat 29. Roma pasal Roma 8 ayat 29. Ya, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kita dipilih itu dari semula, Tuhan tetapkan. Siapa yang percaya Yesus yang lahir nanti tepat pada waktunya, dia akan bertumbuh yang kemudian akan segambar dengan anaknya. Serupa dengan anaknya, dengan Yesus. Gambar di sini itu diambil dari bahasa Yunani. Menurut Ibrani pasal 1 ayat 1. Dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Kita lihat di sini Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sampai di situ. Jadi Yesus datang segambar dengan Allah. Gambar di sini dalam teks asli itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah karakter. Jadi gambar Kristus yang harus ada pada kita adalah karakter, sifat, perilaku. Tabiat kita harus segambar dengan Yesus. Tadi kita baca Mazmur 51, masih dalam kandungan kita sudah dikandung dalam dosa. Tabiat kita sudah ada, tabiat dosa sudah ada. Tetapi lewat kelahiran baru, waktu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Yesus anak Allah. Tapi yang percaya kepada Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah. Apa bedanya anak Allah dan anak-anak Allah? Anak Allah hanya satu, ialah Yesus. Tapi anak-anak Allah banyak orang, termasuk saya dan saudara. Begitu banyak anak-anak Allah sekarang.
Kita diadopsi menjadi anak Allah. Tapi harus segambar dengan Yesus. Jadi kita lihat ini koneksitasnya. Kalau kita menjadi percaya Yesus, kita juga harus bisa bertumbuh dalam karakter dan sifat Yesus. Haleluya. Bisa bilang amin? Yesus dengan lugas berkata dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar tabiatnya Yesus menjadi tabiat kita. Haleluya. Ini mungkin orang berpendapat, ya mana mungkin, kan kita manusia, apakah bisa sama dengan Tuhan? Yang berkata adalah Tuhan. Dan dia sendiri yang sudah membuka jalan. Dia membuka peluang dan memberikan kemudahan bagi kita. Allah adalah roh. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Tapi dia tidak berdosa. Supaya kita manusia yang sudah berdosa bisa sama seperti dia. Sarananya Tuhan siapkan. Natal itu adalah wujud kasih Tuhan kepada manusia. Kelahiran, saudara. Tapi Natal tanpa salib di Golgota tidak ada artinya apa-apa. Kalau Yesus lahir dan kita rayakan kelahirannya, dan Yesus tidak pernah mengalami penyaliban, maka Natal tidak ada manfaatnya. Tapi karena Natal dibarengi dengan salib, ada darah tercurah, Anda dan saya ditebus sebagai anak-anak Allah. Haleluya, bisa bilang amin? Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Apa kita sudah baca tadi? Yohanes 1 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak Allah hanya satu, itulah Yesus. Tapi anak-anak Allah adalah saudara dan saya. Dan bangsa manapun di dunia ini, kalau percaya kepada Yesus, mereka diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kini kita sedang dalam pertumbuhan. Bertumbuh untuk segambar serupa dengan Yesus. Ini kemungkinan yang ketiga. Kenapa kita harus bertahan? Supaya pada akhir perjalanan hidup kita, kita segambar dengan Dia. Waktu Yesus datang kali yang kedua, dalam Matius 25, ternyata nanti saudara-saudara, mana yang tidak mencapai gambar Allah dan mana yang mencapai gambar Allah akan dipisahkan. Yang mencapai gambar Allah akan masuk ke pesta karena pengantin laki-laki sudah menunggu. Tetapi yang tidak mencapai gambarnya Yesus Kristus dalam hidupnya, dia tertinggal. Tertinggal, saudara-saudara. Oh, berbahaya. Kalau tertinggal, harus masuk di era tribulasi, artinya di masa 42 bulan diinjak-injak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Antikris akan berkuasa. Kalau kita bertahan, tidak, aku tetap Yesus, aku percaya Yesus, apa boleh buat? Kepala kita tinggalkan bahu kita. Apa artinya kalau ini kepala tinggalkan bahu? Kalau kepala ini kasih tinggal bahu, arti di mana ya? Putus kepala, mati syahid. Tapi tidak masalah, karena mati dalam Tuhan. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4.
Wahyu 20 ayat 4. Aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah apa? Yang kepalanya tadi tinggalkan bahunya. Akan apa? Karena kesaksian tentang Yesus Kristus, karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Akan bangkit memang, diberikan jubah putih dan dimerintah bersama Yesus, memerintah selama kerajaan 1000 tahun damai. Oh, haleluya. Haleluya. Bisa bilang amin? Tapi kalau boleh-bolehnya jangan masuk di sana. Jangan masuk di sana, saudara. Itu masa yang sulit sekali. Tapi masih juga ada yang lolos. Tapi yang sebaiknya Tuhan kasih jalan. Bertumbuhlah menjadi orang Kristen yang segambar dengan Yesus Kristus. Menjadi Kristen yang berkomitmen penuh, saudara-saudara. Yang tiap-tiap hari mengoreksi dirinya. Ada yang tidak sesuai, tinggalkan. Ada yang tidak benar, tinggalkan. Kembali kepada kebenaran. Kembali kepada persekutuan tiap-tiap hari. Dan kalau tiba saatnya, saudara-saudara, pengantin itu datang, saudara-saudara, apa yang akan terjadi? Kita akan dipisahkan. Akan dibawa ke padang gurun. Ini saya berkata berkali-kali. Kan di antara kita jemaat, mungkin 70% usia-usia muda. Atau 80% usia masih muda. Artinya umurnya masih panjang. Kalau Tuhan belum datang 1-2 tahun ke depan, ya masih kans, saudara-saudara. Tapi yang tua-tua, kalau Tuhan masih perlambat lagi mungkin beberapa tahun, ya keburu mungkin dipanggil Tuhan, tidak akan masuk dalam ini. Tapi kalau masih muda-muda, saudara-saudara, dan tidak mencapai ukuran yang Tuhan mau, kita masuk di situ. Tapi kalau ukurannya sudah pas, Lukas 17 ayat 31 dan 32 dan seterusnya, apa yang terjadi? Lukas 17 ayat 34 mungkin, atau berapa ya? Oh ya, betul. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ada perpisahan. Tiba-tiba saja, tiba-tiba yang satu sudah hilang. Istilahnya di sini akan dibawa. Akan dibawa. Ini banyak diartikan salah oleh orang-orang Kristen lainnya. Ini mereka berkata akan diangkat. Tapi teks asli dan dalam bahasa Indonesia yang benar bukan diangkat, tapi dibawa. Kalau diangkat begini. Tapi kalau dibawa begini. Orang percaya hanya dibawa dulu ke tempat pengasingan. Disembunyikan di sana selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Di mana? Di padang gurun. Padang gurun, saudara-saudara, akan diubah menjadi Taman Eden. Padang gurun akan penuh dengan kebun buah-buahan. Jadi tidak usah takut apa yang mau dimakan di padang gurun. Tuhan ciptakan sesuatu untuk kebutuhan gereja yang dipelihara oleh Tuhan. Bisa bilang amin, saudara? Asal kita tergolong anak-anak Allah yang sama seperti Dia. Haleluya. Ini yang kemungkinan
yang harus kita capai. Saya mau dan saya rindu segambar dengan Yesus. Aku tidak hanya mau, saudara-saudara, menjadi orang Kristen yang kemudian tertinggal, tapi aku rindu ada di dalam perlindungan Tuhan. Oh haleluya. Saudara, dalam Mazmur 91 ayat 3 dan 4 kalau kita baca, di sana Tuhan pelihara kita. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terus, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau, tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tidak usah kita takut kalau ada dalam perlindungan Tuhan. Penyakit sampar akan merajalela. Kini COVID kembali mulai menunjukkan aktivitasnya. Kita sudah dianjurkan lagi pakai masker, saudara-saudara. Ini bahaya yang mengancam manusia di dunia. Belum panah api yang berterbangan di siang hari dan malam. Tapi Tuhan berkata dia lindungi. Mungkin ini anak panah ini, mungkin rudal. Saya lihat rudal-rudal yang ada di Palestina sana, di Gaza, di mana. Seperti anak panah api, saudara. Ada api di ekornya. Kemungkinan kita juga akan, bukan anak panah yang cuma begitu. Mungkin rudal-rudal, saudara. Tuhan sanggup lindungi gereja Tuhan di padang gurun. Itu kerinduan saya dan saudara. Haleluya. Bertekunlah sampai ke akhir. Siapa yang bertahan sampai ke akhir, dia akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Para pemusik, saya minta kita akan menyanyikan satu pujian. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Itu saja yang kuminta. Puji Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Pasal 3 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Terakhir ayat yang ketiga.
Tetapi setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Marilah kita hidup dalam kekudusan, kesucian hidup dari hari ke hari. Dengan jalan selalu mengikat hubungan kita dengan Tuhan. Menyembah Dia, memuji Dia, membaca firman-Nya. Dan firman-Nya itu menguduskan kita. Dan darah-Nya juga menguduskan kita. Dan Roh Kudus juga menguduskan saya dan saudara. Seperti Yesus, itu saja aku minta. Kita bangkit berdiri. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Sementara itu yang sudah dikonseling untuk menerima baptisan air, kami undang datang di depan, berlutut dan didoakan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Tolong hamba Tuhan mendoakan jalanku sampai ke surga. Saya seperti Yesus, seperti
Haleluya. Angkat suaramu sejenak, kita menyembah Dia. Kekasih-kekasih yang sudah didoakan kembali ke tempat duduk lagi. Puji Tuhan. Sejenak kita sembah Dia dari hati yang terdalam, kerinduan yang dalam. Kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami harus tekun sampai ke akhir perjalanan hidup kami, dan kami terus bertumbuh dan bertambah di dalam Engkau sebagai anak-anak Allah yang akan segambar dan serupa dengan-Mu. Terima kasih. Uraian firman yang kami sampaikan sederhana mungkin dan sukar dipahami. Namun kami mohon Roh Kudus menolong kami, supaya kami menjadi orang percaya yang bertumbuh di dalam Engkau. Kami tidak menjadi anak Tuhan yang stagnan, tetapi berkembang di dalam iman, percaya dan harap kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengenal setiap pribadi saat ini. Tidak ada yang tersamar di pandangan-Mu. Bila ada yang mempunyai persoalan hidup pribadi ataupun dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah bisnis,
masalah pendidikan, kami tahu ada dalam tangan Amin, kekuasaan amin, Tuhan. amin. Kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu Bapa. Ulurkan tangan-Mu menolong kami agar kami bisa setia terus sampai akhir jalan hidup kami. Amin. Kami setia di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima anak-anak kasih, Tuhan yang akan membuka tangan, memberikan korban persembahan, Yes. tilik dan balas berkat berlipat Amin, ganda amin. seperti janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.